Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para otomotif mania, para pecinta two-stroke lover di seluruh pelosok Nusantara. Balik lagi, ketemu lagi di channelnya Andi Gondes. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya merawat motor 2 tak ini ya guys. Ini motor 2 tak buat persiapan touring biar mesinnya awet ya guys. Jadi motornya bukan cuma Ninja ya guys. Dalam artian ini saya mewakilkan di motor Ninja ya guys. Padahal motornya itu biasanya Riking, Fish Air dan 2 tak yang lainnya. Dan sebelum melanjutkan videonya, tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya ya guys, biar nggak ketinggalan video Andi Gondes yang berikutnya. Cek. Oke, untuk tips yang pertama untuk membuat motor 2 tak ini kalau buat touring itu awet, yaitu yang pertama kita mencampurkan oli samping ini ke dalam bensin. Tujuannya buat apa? Yaitu kita karena kalau touring biasanya melahap jalan-jalan raya yang super panjang, super duper panjang, pasti kita butuh top speed dan itu pun nggak pelan pasti ya guys. Jadi karakter motor ini udah berkencang ya guys. Nah, tanpa didukung oleh oli samping pasti motornya akan ngejim, dan tahu ngejim gancet. Baik, untuk tips yang selanjutnya yaitu kita mengecek air radiator ya guys. Sorry, ini buat Ninja ya guys. Kalau buat Air King enggak. Tapi kalau yang tips yang pertama dan yang kedua itu sama ya guys. Untuk yang ketiga ini saya akan mengecek air radiator pada Ninja ya guys. Oke, ini rada susah. Nah, kita harus mengecek airnya. Airnya kalau masih ada kelihatan ini guys, itu nggak perlu ditambah ya guys, karena mesin Ninja ini tergantung dari pendingin dari air radiator ya guys. Kalau sampai ini habis dan sampai nggak dicek, ini akan berbahaya guys, bisa overheat alias gancet juga. Nanti kan uang saku kita hancur ya guys, karena membeli blok sehari ini tahu sendiri kalau Ninja itu kisaran 3 juta sampai 4 juta ya guys, tergantung tipenya. Oke guys, jadi air radiator di samping kita mengecek pada bagian tutupnya tadi, itu untuk mengetahui banyak enggaknya di dalam air radiator ini, kita juga harus mengecek pada penampung air radiator ya guys. Karena di sini ada tulisan full dan low. Jadi kalau sampai dah low kita harus wajib mengisi ya guys. Karena kalau udah mengisi pasti motor kita akan aman ya guys, tanpa ngejim. Oke? Baik, untuk tip yang selanjutnya, nah ini saya akan bercerita sedikit ya guys, karena saya berbicara tentang fakta ya guys di lapangan. Karena saya bukan pengalaman ya guys, saya pernah berpengalaman sama perjalanan touring ya guys, yaitu kita menyepelekan knalpot ya guys. Ini sangat disepelekan ini, karena knalpot 2 tak itu sangat rentan untuk coprol ya guys. Tahu sendiri kalau suaranya knalpotnya lepas ini akan suaranya terenteng-teng nggak karu-karu ini guys, kayak kaleng rombeng. Jadi wajib kita harus mengecek kekencangan pada knalpot, baik yang depan ataupun yang belakang ya guys. Oke, lanjut lagi, kita juga harus mengecek pada karet manifold ya guys. Karet manifold ini juga rentan sobek, dan kalaupun ini kalau nggak dicek sampai ini bocor ataupun sobek, ini bisa fatal. Motornya wine ora karu-karuan, pasti ketinggalan sama teman-teman yang pas lari kencang-kencangnya ya guys. Jadi mengecek pada karet membran, karet manifold itu wajib dan penting juga ya guys. Baik, kita sebelum lanjut ke bagian tips yang selanjutnya, nah, di sini juga perlu diperhatikan ya guys. Jadi sebelum kita jalan touring, jalan perjalanan jauh, ini kita lihat tali gasnya dan tali koplingnya. Yang pertama tali gasnya ya guys, kalau kita putar kayak gini, harus nggak ada gerdel-gerdelnya, itu tandanya oke. Itu nggak perlu diganti. Kalau kita putar kayak gini ada gerdel-gerdelnya, kita harus wajib cek pada kabel gasnya. Oke. Dan pada kabel kopling pun sama ya guys.
kabel kopling tentunya ini juga sangat penting sekali ya guys, karena tahu sendiri kopling itu buat memperhalus pemindahan gigi ya guys. Untuk tali pada kabel kopling kalau sudah ditarik itu nggak enak dan rasanya gedel-gedel juga, itu kita harus cek ya guys. Jangan ngeceknya di tengah jalan, nanti kasihan teman-teman kita yang pada waktu touring itu kasihan menunggu kita untuk mengecek kabel kopling ya guys. Jadi sebelum kita berangkat kita harus mengecek, kalau perlu ganti sekalian. Bisa sih maksudnya dalam perjalanan, oh ini putus sih bisa tetap jalan, tapi kan kasihan mesinnya, pasti akan kasar, nanti hasilnya kurang baik intinya. Jadi saya turun lagi ya guys. Jadi tip untuk mengecek lah roda itu juga sangat penting, karena lah roda itu juga sebagai poros ya guys. Kalau sampai ini gojlak, satu kerja dari remnya juga jadi nggak maksimal. Kalau yang belakang bisa-bisa oleng, tanap kirinya juga oleng, pasti itu akan bisa melepaskan kerja rantai guys. Jadi cek lahar depan dan belakang itu sangat penting juga. Oke, untuk tips yang selanjutnya yaitu kita harus mengecek kencang dan kendornya pada rantai guys. Karena rantai tahu sendiri fungsinya untuk mentransfer daya tenaga dari mesin ke roda belakang. Jadi kita wajib mengecek, karena kalau tidak mengecek nanti kalau kendor ini bisa-bisa lepas, dan kalau nggak ngancing sih nggak bahaya guys. Kalau sampai ngancing itu sangat berbahaya. Jadi caranya kayak gini guys. Sini sayang. Jadi kita lihat ini posisinya seperti ini. Ini masih lumayan bagus ya guys, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu kendor. Karena apa ya guys? Karena ini posisi motor nggak ditumpaki alias nggak ada beban. Karena kalau ini udah ada bebannya, otomatis dari sini sama armnya itu sejajar ya guys, ke sini. Nah ini kan pas posisi bawahnya, jadi ini rada kendor. Tapi kalau saya tekan kayak gini, itu akan mengencang ya guys. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang itu resikonya bisa putus, dan kalau resikonya kendor itu bisa lepas. Jadi untuk mengecek rantai itu sangat penting ya guys. Oke, untuk tips yang terakhir yaitu kita mengecek pada silinder kop dan headnya ya guys. Jadi kita harus mengecek pada baut-bautnya, baik baut bloknya ataupun baut kopnya. Kalau baut kopnya dan ini ada yang kendor, otomatis kompresi motor itu akan turun. Di samping turun, pasti olinya akan berjajaran kemana-mana, bisa-bisa muncrat ke kaki dan bisa melepuh, terutama pada Ninja ya guys, karena di sini ada air yang mendidih lebih dari 200 derajat Celcius ya guys. Baik untuk Eric King ataupun Fish Air juga sama guys. Jadi kita harus penting ngecek baut pada blok dan kop, dan yang terakhir businya ya guys. Jangan sampai businya juga kendor, karena kepresisian dan kekuatan pada blok itu berpengaruh penting pada performa motor ya guys. Jangan sampai disepelekan. Oke guys, jadi tips yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Kita harus mengecek semua yang tadi saya kasih tipsnya ya guys. Dan jangan lupa kita harus taat pada tata tertib lalu lintas ya guys. Jadi baik spion, rating, lampu sen kanan kiri dan lampu stop belakang itu harus on ya guys. Karena ketidaknyamanan pada lampu-lampu ini akan berakibat fatal ya guys. Kita harus tata tertib lalu lintas, memakai helm, sarung tangan dan sepatu ya guys. Oke, saya Andi Gondes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.